Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat mania durian yang ada di Indonesia. Jumpa kembali dengan tutorial saya yang masih seputaran durian, karena kita sama-sama penghobi dan mania durian, yang mana durian ini menjadi konsumsi terbesar ketiga setelah pisang, anggur, dan durian, dan penikmatnya pun dari berbagai kalangan. Dan durian ini sangat menarik sekali karena kenikmatannya yang luar biasa. Dan durian merupakan kingnya dari berbagai macam buah yang banyak diminati dan banyak diburu karena kelezatan rasanya, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dan komoditas buah durian ini yang berlabelkan kingnya buah ini, kalau kita lihat, kita rasa harganya itu sangat fantastis dibanding dengan buah-buah yang lain. Karena untuk durian ini perawatannya cukup lumayan, menguras kantong juga, menguras tenaga juga, dan menguras otak, sehingga kita untuk mendapatkan solusi buah yang berkualitas, kita kebanyakan menggunakan data, terutama kita cari solusinya di berbagai media sosial, dan ini cukup menguras kantong kita juga. Seiring berjalannya proses pembuahan, pasti telur-telur akan melihat berjatuhannya calon bunga yang kita tunggu buahnya ini. Ini sudah pasti. Dan ini sebenarnya ada apa? Kenapa calon buah ini banyak berguguran? Ada beberapa unsur atau faktor yang akan menyebabkan bunga-bunga durian ini jatuh sebelum menjadi pentil, bahkan sebelum muncul menjadi kuncup buahnya. Dan faktor tersebut salah satunya yaitu, pertama, faktor fisiologis kimiawi pada tanah tersebut. Apa maksudnya? Media tanah yang jelas sudah kita tahu, untuk menanam durian besar ini yang kita butuhkan ketersediaannya yaitu unsur fosfor dan unsur kalium sebagai syarat untuk pembesaran dan pembentukan pada buah durian ini. Dan apabila unsur fosfor ataupun kalium ini tidak memenuhi persyaratan, inilah yang akan menjadi di antara sebab gugurnya bunga sebelum menjadi pentil dulur. Media tanam yang seperti ini biasanya penanamannya di tambu lampot. Jadi di pot itu unsur ketersediaan unsur haranya sudah pasti sangat kurang, karena tanaman durian ini tanaman berbatang besar dan berakar yang besar, sehingga untuk mendapatkan unsur hara tersebut jelas tanaman ini sangat kekurangan apabila ditanam di dalam tambu lampot. Dan faktor yang kedua yaitu faktor biologis. Faktor biologis ini biasanya di batang bunganya ini ditenggerai ada semacam hama ataupun penyakit, yang dulur bisa lihat biasanya ada gerombolan kutu putih yang menempel di batang bunga tersebut, sehingga kutu putih inilah dulur yang menghisap nutrisi sehingga tidak sampai pada calon putiknya, dan inilah yang akan menimbulkan kering dan menjadi bunga tersebut rontok atau gugur.
Faktor yang berikutnya yaitu cuaca atau iklim, dulur. Jadi hujan yang sangat ekstrim itu juga bisa mengakibatkan gugurnya bunga. Karena bunga ini dia akan mengalami hantaman yang terus-menerus dalam skala besar, dan ini bisa menyebabkan kegagalan pembentukan benang sarinya, sehingga hantaman yang bertubi-tubi inilah yang bisa menyebabkan atau merontokkan bunga durian ini. Dan yang keempat yaitu kurangnya cukup air, dulur. Karena tanaman durian pada masa bunga ini sangat membutuhkan sekali kandungan air, yang mana tanaman ini sedang mengumpulkan karbohidrat sebagai hasil dari fotosintesanya untuk membentuk menjadi benang sarinya. Jadi tanaman ini tidak bisa kekurangan air pada masa pembungaan seperti ini. Dan kalau unsur kandungan air ini tercukupi, makalah proses pembentukan dari benang sarinya ke pentilnya akan menjadi sempurna. Dan bukan satu-satunya karena kekurangan air menjadi penyebab kerontokan pada bunga, dulur. Di sini bisa disebabkan oleh gagalnya penyerbukan, yang artinya biasanya durian itu melakukan penyerbukan silang. Putik bunga dari satu pohon itu harus diserbuki dengan benang sari dari pohon lain, dan yang biasanya melakukan penyerbukan ini binatang semacam lebah penghisap madu. Jadi mereka hinggap dari satu putik pohon yang lain, hinggap ke pohon yang lainnya lagi yang kakinya membawa serbuk sari. Penyerbukan itu sendiri terjadi di saat kelopak bunga itu sudah mekar penuhnya, dulur. Dan ini biasanya dilakukan oleh lebah. Proses yang sempurna untuk penyerbukannya mulai jam 5 sore hingga jam 3 pagi. Itu lebah penghisap madu yang biasanya mereka menempelkan kakinya untuk menghisap madu di bunga yang satu, sehingga kakinya yang satunya ada serbuk sarinya dan dia hinggap untuk mencari madu ke bunga yang lainnya. Inilah yang dinamakan dengan penyerbukan silang. Dan solusinya untuk kasus seperti ini, jangan tanam durian hanya satu pohon saja. Tanamlah durian lebih dari satu pohon, supaya nanti ada terjadi yaitu penyerbukan silang dari tawon atau lebah yang sedang mencari madu. Dan gagalnya penyerbukan ini, dulur, bisa juga disebabkan oleh intensitas hujan yang terlalu tinggi dan juga keberadaan angin yang sangat kencang, sehingga hujan yang curahnya intensitas tinggi ini disertai dengan angin yang kencang itu bisa menerbangkan serbuk sari yang sedianya mau menempel di putiknya. Yang keenam yaitu cabang yang ditempati oleh bunga. Dan cabang ini juga sangat menentukan sekali. Kalau cabangnya besar, dia dapat menumpuk makanan yang akan nanti dibuat membesarkan atau menjadikan buah tersebut. Sebaliknya kalau cabangnya kecil, dulur, itu dia tidak bisa menumpuk makanan yang bisa digunakan untuk membesarkan buahnya. Sehingga ini pun juga bisa merontokkan atau menggugurkan bunga yang ada pada cabang kecil tersebut. Maka disitulah banyaknya senior-senior durian apabila melakukan pruning itu sekalian untuk suruh dibuangnya tunas-tunas air atau tunas-tunas yang kecilnya, supaya tunas-tunas air ini nanti tidak ditempati oleh bunga.
karena bunga yang ada di tunas air ini tidak akan jadi. Jadi yang telur-telur banyak, lihat di bawah itu berhamburan bunga-bunga yang jatuhan itu kebanyakan bunga-bunga yang muncul di dahan-dahan atau di ranting-ranting yang kecil, itu jatuhan semuanya. Dan yang ketujuh, penggunaan bahan-bahan kimia, termasuk di dalamnya misalnya insektisida, fungisida yang disemprotkan pada bunga durian. Dan bahan kimia ini bagi bunga tersebut merupakan benda asing, sehingga bisa mengganggu proses sempurnanya penyerbukan. Jadi ini hati-hati telur-telurku. Jadi misalnya telur-telur mau melakukan penyemprotan dengan basis yang berkimia ini, lakukan sebelum pembungaan, sebelum ada muncul bunga, ataupun nanti lakukan setelah bunga itu menjadi pentil, menjadi bakal buahnya. Jadi di saat sedang dalam keadaan bunga itu jangan lakukan penyemprotan apapun dengan bahan-bahan yang berkimia tadi. Ini juga bisa menyebabkan kerontokan yang massal. Demikian telur-telurku, sahabat durian mania, yang bisa saya berikan. Semoga ini menjadi tambah wawasan pada kita, kenapa selama ini durian kita bunganya belum mekar ataupun sudah mekar pada perjatuhan ataupun di bawah hamburan. Itu mudah-mudahan tutorial ini menjadi tambah wawasan untuk kedepannya kita tidak kaget dan kita bisa mengetahui kenapa durian saya seperti ini, rontoknya banyak seperti ini, sehingga dengan wawasan yang saya berikan dari tutorial ini kita bisa menganalisa sendiri kenapa durian saya kok rontoknya banyak banget, kenapa durian saya kok belum mekar sudah rontok, kenapa durian saya yang sudah pentil kok berjatuhan. Dan satu lagi untuk penutup tutorial ini, di saat durian telur-telur sahabat-sahabatku mania sedang bunga ataupun sudah buah sebesar bola, jangan pernah dikasih dengan pupuk apapun yang berstandar kimia. Ini pengalaman saya pernah punya 100 buah dan yang 90 buah itu rontokan semuanya. Jadi hanya sisa 10 yang pernah saya kabarkan di tutorial yang sebelumnya, yang sedianya tidak bermaksud untuk memupuk durian, tapi memupuk jagung yang ada di bawahnya di sekitar durian. Itu kemarin dikasih urea untuk memupuk jagung yang ada tumbuh di sekitar pohon durian tersebut. Dan yang terjadi akhirnya berjatuhan semuanya. Jadi 100 buah yang tinggal 10. Padahal itu sudah tinggal masanya yang sudah sebesar-besar bola, tinggal nunggu 2 bulan lagi kita menikmatinya. Aduh. Ya, ini telur durian saya ada sekitaran 20-an pokok, semuanya sudah berbunga. Akhir kata telur-telur, semoga tutorial ini bermanfaat dan menambah wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan tutorial saya yang berikutnya. Salam petani durian mania.